Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an taj'ala majlisana hadha majlisan mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa maghfura. Allahumma la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana wa tastura 'uyubana wa tukaffira 'anna sayyi'atina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma irfa' hadzal waba wakshif 'anna al-bala wa matti'na bi sihhatin wa afiyatin ila hin waj'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Amma ba'du ayyuhal mu'minun, hamba-hamba Allah yang dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita menghitung dan membalasnya. Bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala rasa syukur dan terima kasih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari hari ke hari tidak pernah kita berhenti mendapatkan nikmat Allah. Sejak dari tadi pagi, sejak kita bangun tidur sampai kita pergi bekerja mungkin di tempat pekerjaan kita, sampai kita pulang lagi ke rumah, sampai kita nanti tidur lagi. Dan tidur itu juga sendiri adalah nikmat. Satu detik pun kita tidak pernah terputus dari nikmat Allah. Maka apapun keadaan kita, mesti kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, adapun kajian kita pada malam hari ini insyaallah Ta'ala akan membahas suatu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana judul kitabnya adalah Al-Qawaidul Musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Yang mana kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat penting karena
isi di dalamnya juga sangat penting sekali, berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama yang mutafannin, yang jago dalam berbagai macam bidang ilmu, baik itu di fikih ataupun di usul fikih, begitu juga di hadis, di mustalahul hadis, begitu juga dalam masalah akidah, tauhid, dan dalam cabang-cabang ilmu yang lainnya. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah meninggal pada tahun 1421 Hijriah, berarti kurang lebih 20 tahun yang lalu, Pak, atau 22 tahun yang lalu. Sekarang kita di 1441 di akhirnya. Kita berada di bulan Zulhijjah, berarti kita berada di akhir tahun dari 1442 sekarang 1442. Nah, berarti kurang lebih memang 21 tahun yang lalu meninggalnya, jadi belum lama. Kurang lebih 21 tahun yang lewat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, kita langsung baca muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Beliau mengatakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima, wa ba'd. Di awal kitab, Syekh rahimahullah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta pertolongan, meminta ampun, bertaubat kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa dan dari keburukan amal-amal. Kemudian Syekh mengatakan, kemudian Syekh masih dalam rangka memuji Allah, may yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan tidak seorang pun yang mampu untuk menunjukinya. Kemudian beliau rahimahullah bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian mengucapkan selawat kepada Nabi, kepada keluarga dan kepada para sahabat, beserta juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari kiamat kelak. Kemudian Syekh mengatakan, wa ba'du, dan selanjutnya, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala, wa hiya al-imanu bi wujudillah wal imanu bi rububiyatihi wal imanu bi uluhiyatihi wal imanu bi asma'ihi was sifatih. Nah, Syekh mengatakan di sini, sesungguhnya keimanan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah salah satu rukun dari rukun keimanan kepada Allah. Kita mengetahui bahwasanya salah satu dari rukun iman yang 6 adalah al-imanu billahi ta'ala. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman,
katakan kepada saya apa itu iman. Lalu Nabi kita jawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun. Nah, rukun yang pertama dari rukun iman ini adalah keimanan kepada Allah. Dan Syekh di sini mengatakan bahwasanya keimanan kepada Allah ini dia memiliki 4 rukun lagi. Tidak disebut seseorang itu dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meyakini 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Dia mesti mengimani bahwasanya Allah itu ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatihi. Kemudian keimanan dengan rububiyahnya Allah. Nanti insyaallah kita bahas apa itu rububiyah. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi ta'ala. Kemudian yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Keimanan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi tulisan yang akan ditulis, atau buku yang ditulis oleh Syekh di sini adalah sangat penting sekali. Beliau ingin menyampaikan ini karena dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah iman seseorang kepada Allah sampai dia meyakini dan mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan ditambah dengan 3 yang lainnya. Jadi tentu pembelajaran ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan ilmu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, wa tauhidullahi bihi ahadu aqsamit tauhid as-salasah. Dan bahkan mentauhidkan Allah dengan nama-nama Allah dan dengan sifat-sifat Allah yang sempurna merupakan salah satu dari pembagian tauhid yang 3. Yang mana kita mengetahui di dalam pelajaran akidah atau di pelajaran tauhid, tauhid itu terbagi kepada 3 bagian. Ada yang disebut dengan tauhidur rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, dan ada yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Nah, jadi mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dia adalah bagian dari pembagian tauhid tadi. Bahkan dia adalah juz, bagian yang sangat penting dari bagian-bagian tauhid tersebut. Nah, para ulama kita mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi 3. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada 3 bagian. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang baru, bukan enggak ada dalilnya. Sebagian orang mengatakan orang-orang salafi, orang-orang wahabi membuat bid'ah. Mereka suka membid'ah-bid'ahkan orang, tapi mereka sendiri bikin bid'ah. Apa bid'ahnya? Pembagian tauhid menjadi 3 bagian. Dibagi tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Datangkan dari Al-Quran, datangkan dari hadis, mana dalilnya? Nggak akan ketemu mereka, kan begitu katanya, Pak. Maka dalilnya secara sharih nggak ada, secara nas nggak ada. Akan tetapi dalilnya disebut oleh para ulama, dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Para ulama mentelusuri nas-nas Al-Quran, mengkaji ayat demi ayat, surat demi surat. Begitu juga para ulama mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nusus syar'iyyah yang berbicara tentang tauhid, mentauhidkan Allah, maka semuanya nanti akan bermuara kepada 3 bagian ini. Kalau dia tidak tauhid uluhiyah, maka dia tauhid rububiyah. Kalau tidak, nanti tauhid asma was sifat.
Tiga ini pembagian secara garis besar. Atau para ulama lain mengatakan dia terbagi dua, namun pembagian yang seperti ini hanya beda di nama, hakikatnya sama. Ada lagi yang mengatakan tauhid terbagi dua bagian, yaitu yang pertama tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhid ma'rifah dan isbat. Nah, dalam tauhid ma'rifah dan isbat ini ada dua. Masuk di sini tauhid rububiyah dan masuk di situ tauhid asma was sifat. Kemudian yang kedua dari jenis tauhid katanya adalah tauhidul qasdi wat talab. Tauhidul qasdi wat talab. Nah, ini dia adalah tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Nah, nanti kembalinya tiga juga. Jadi ini bukan sesuatu bid'ah, bukan sesuatu yang baru. Sebagaimana para ulama fikih mengatakan bahwasanya rukun salat berapa, Pak? 14, taruhlah 14 rukun salat. Adakah Nabi pernah mengatakan bahwasanya rukun salat 14? Ada dalam hadis Nabi? Ada dalam Al-Quran? Dari mana para ulama mengeluarkan bahwasanya rukun salat ada 14? Dari al-istiqra, pengkajian terhadap nas-nas yang berhubungan dengan Al-Quran. 12 sebagian, pemanya 14 sebagian, silahkan memasukkan niat ke rukun, masukkan niat ke syarat sebagian. Nah, intinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pembagian tauhid menjadi tiga bagian ini dia bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu hal yang baru, bukan pandai-pandainya umpamanya suatu kelompok dalam Islam, tidak. Namun ini adalah juhudnya para ulama, kesungguhan para ulama dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menelusuri dan mengkaji hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya semua nas-nas syar'i, nusus syar'iyah yang berbicara tentang masalah mentauhidkan Allah, kembalinya kepada tiga muara tadi. Kalau tidak kembalinya kepada masalah rububiyah, maka kembalinya kepada uluhiyah, atau tidak kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi yang akan kita pelajari ini dia adalah bagian dari macam-macam tauhid. Famanzilatuhu fid dini aliyatun wa ahammiyatuhu azimatun wa la yumkinu ahadan an ya'budallaha 'alal wajhil akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah. Nah, ini kata Syekh rahimahullah mengatakan, maka kedudukan mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini dalam agama kita adalah aliyah, tinggi. Kedudukan ilmu ini tinggi. Wa ahammiyatuhu azimah, dan keurgenannya itu, kepentingannya itu benar-benar sangat besar. Wala yumkinu ahadan an ya'budallaha 'alal wajhil akmali hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sampai dia mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan asasuddin. Dia adalah dasar kita dalam beragama. Wa aslul hidayah, dan dia sebenarnya adalah dasar dan asal seseorang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Dan dia adalah semulia-mulia yang dituntut, yang dipelajari oleh orang. Yang paling mulia dipelajari untuk kita ketahui di alam dunia ini adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
terutama mengenal Allah dengan nama-namanya tentunya dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka kita mengetahui kepentingan ilmu. Kita tahu bagaimana pentingnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu min haitsu huwa syai'un fadil wa syai'un azim. Ilmu itu, ilmu apa saja dia, Pak? Ilmu itu sendiri dia adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang fadil, sesuatu yang memiliki keutamaan. Ada seseorang umpamanya mengetahui ini masalah sound, Pak, sound system. Ada ilmunya dalam masalah itu, adalah sesuatu keutamaan bagi dia, sesuatu yang terpuji. Ada orang yang mengenal umpamanya dia mengetahui ilmunya AC, ilmu jam atau ilmu yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang agung, yang mulia, yang memiliki keutamaan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita juga mengetahui bahwasanya ilmu-ilmu ini memiliki tingkatan keutamaan. Ilmu itu utama memang. Ilmu itu mulia. Namun kemuliaan ilmu ini beda-beda. Tergantung dengan apanya, Pak? Tergantung dengan apa yang dipelajari di ilmu itu. Makanya para ulama kita mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, atau syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan apa yang dipelajari di ilmu itu. Ilmu masalah sound system apa yang dipelajari? Ya, masalah inilah mungkin mixer ini, masalah mikrofon, masalah speaker, itu yang dipelajari. Dan ini masalah yang lain-lainnya, elektro ini, Bapak ya. Nah, orang yang AC dia belajar tentang itu. Maka kita mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang kabir, bal Allahu akbar. Allah adalah zat yang paling besar. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah akbarul ulum, adalah sebesar-besar ilmu juga. Allahu azim, bal Allahu a'zam min kulli syai'. Allah agung, bahkan Allah itu jauh lebih agung dari segala-galanya. Allah jauh lebih agung daripada dunia dan seisi. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada ilmu komputer, daripada ilmu apapun. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada istri, daripada anak kita, daripada jabatan kita, daripada gaji kita, daripada kedudukan kita, daripada pangkat kita. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmunya itu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu tentang Allah itu adalah seagung-agung ilmu. A'zamul ulum, akbarul ulum adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepentingan atau pentingnya, urgennya belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, Pak? Para ulama kita mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu, kemuliaan ilmu itu tergantung apa yang dipelajari di ilmu itu. Maka enggak ada yang lebih mulia daripada Allah. Enggak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, di antara yang menunjukkan bahwasanya ilmu ini penting, ilmu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, memerintahkan kita agar kita mengenal Allah, agar kita mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, kata Allah. Wa'lamu, dan ilmuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian.
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka berhati-hatilah kalian. Kemudian Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa'lamu annallaha sami'un alim, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, wa'lamu, ada perintah dari Allah. Ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa'lamu, wa'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak di dalam Al-Qur'an Allah suruh kita untuk itu. Maka bisa kita ambil faedah dari sini bahwasanya ada perintah, ada kewajiban bagi kita untuk mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga bisa mengatakan bahwasanya Allah suka, Allah menyukai dari hamba-hambanya kalau dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah menyukai hal itu. Karena apa? Karena sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya secara syar'i, pasti Allah mencintainya. Pasti Allah mencintai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengenal Allah yang ketiga yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia akan membukakan pintu-pintu kepada seorang hamba agar bisa berubudiyah kepada Allah, baik dengan qalbunya ataupun dengan anggota tubuhnya. Mengenal Allah dengan nama-namanya yang mulia serta dengan sifat-sifat Allah yang sempurna akan membukakan pintu yang besar kepada seorang hamba agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, baik dengan qalbunya ataupun dengan anggota badannya. Dan bahkan ini dia adalah pendorong pertama seseorang bisa beribadah kepada Allah. Dan orang tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau dia nggak kenal dengan Allah. Atau kalaupun bisa, maka beribadah kepada Allah nggak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Ya, dia nggak kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya secara keseluruhan. Naam, dia bisa beribadah kepada Allah, namun ibadah tentu nggak akan sempurna. Semakin kenal orang dengan nama dan sifat-sifat Allah, maka akan semakin baik peribadatannya kepada Allah. Itu pasti, itu kaidah. Begitu juga sebaliknya, semakin kurang ilmu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh ibadahnya kepada Allah. Akan semakin jauh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana umpamanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala padahal waktu itu belum Islam. Tapi dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya. Setelah Nabi kita mendapatkan wahyu pertama kali di gua apa, Pak? Di gua Hira, di Jabal Nur. Turun wahyu kan Nabi kita takut, Pak, ya? Gemetar Nabi kita, Pak. Dipeluk oleh Jibril, kemudian Nabi kita menggigil, Iqra. Nabi kita bilang, ma'ana biqari, saya nggak bisa. Nabi, bayangkan Nabi berlari turun, Pak, Jabal Nur kita tahu mungkin ya, yang pernah umrah, yang pernah haji, Jabal Nur. Bukit batu, batunya batu-batu cadas. Nabi berlari turun. Lari ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Padahal terjal itu begitu ya. Ada yang jatuh dari atas meninggalkan begitu ya sampai ke bawah itu karena memang batu-batu keras semua. Nah, Nabi kita turun
kemudian berlari ke rumah istrinya, kemudian Nabi masih menggigil. Zammiluni, zammiluni, kata Nabi kita kepada istrinya. Selimuti saya, selimuti saya. Selimuti saya, selimuti saya. Kemudian Nabi akhirnya bercerita bahwasanya saya khawatir terhadap diri saya. Kayaknya ada orang yang jahat kepada saya. Saya lihat makhluk seperti ini di Gua Hira. Dia peluk saya, dia dekap saya. Kemudian dia bilang, "Iqra." Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? "Kalla wallah, la yuhzikallahu abada," kata Khadijah. Tidak, demi Allah, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau, tidak akan membuat engkau binasa. Innaka latasilur rahim, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau berbicara jujur. Engkau adalah orang yang suka membantu orang dalam berbuat baik. Engkau berusaha untuk menanggung beban-beban. Maka Khadijah dengan fitrahnya mengetahui orang yang baik seperti engkau, wahai suamiku, enggak akan mungkin disia-siakan dan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan Allah dengan fitrahnya. Intinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebutuhan kita. Merupakan kebutuhan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Coba kita bayangkan, kalau seandainya seseorang mengatakan kepada kita, sembahlah olehmu Rabbmu, yang engkau tidak mengetahui dari Rabbmu ini sedikit pun dari namanya, tidak pula sifatnya. Sembahlah olehmu Tuhan, Tuhan, tapi engkau enggak tahu namanya, enggak tahu sifat. Bisa kita menyembah seperti itu? Ya mungkin sembarangan begitu ya. Sembarangan aja ibadah kita. Namun seseorang itu makin kenal dia dengan Rabb yang dia ibadahi, dengan ilah yang dia ibadahi, maka akan semakin bagus peribadatannya itu kepada Allah. Dan kita mengetahui bahwasanya kita tugasnya di dunia ini untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ini fungsi penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita tidak akan bisa menjalankan fungsi penciptaan ini kalau kita enggak kenal dengan Rabb kita. Kalau kita enggak kenal dengan Rabb kita. Dan kita bisa lihat kenapa seseorang itu dia bisa sholat, kenapa dia bisa tinggalkan maksiat, atau kenapa Nabi kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi kita mengatakan, ala inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah si ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepadanya. Kenapa itu, Pak? Karena Nabi kita lebih tahu dengan Allah dibandingkan kita. Karena Nabi kita jauh lebih tahu. Nabi kita jauh lebih tahu, lebih mengilmui tentang Allah dibandingkan dengan kita. Nabi kita bahkan pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Atau kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Maka pasti kalian akan menangisnya banyak, tertawanya sedikit. Kemudian wala taraktumun nisa, dan kalian akan tinggalkan perempuan-perempuan kalian, dan kalian akan pergi ke sahara, kata Nabi kita, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan perempuan di rumah kalian. Kalian akan tersungkur kepada Allah, kalian akan benar-benar
benar-benar beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benar peribadatan. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan di sini Syekh mengatakan bahwasanya wala yumkinu ahadan an ya'budallaha 'alal wajhil akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih liya'budahu 'ala basirah. Qala Allah ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang sangat baik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengannya. Ada di antara ulama tafsir mengatakan fad'uuhu, maka serulah Allah itu dengannya. Panggil Allah dengan asmaul husna tadi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada perintah dari Allah agar kita menyeru Allah, atau agar kita berdoa dengan Allah, atau kita berdoa kepada Allah dengan mempergunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia itu. Kita mau minta ampun kepada Allah, sebut nama Allah apa? Ghafur, ya Ghafurun ikfirli. Wahai zat yang maha pengampun, ampuni hamba. Kita mau minta dikasihani oleh Allah, maka kita mengatakan ya Rahim irhamni. Wahai zat yang maha penyayang, sayangi hamba. Kita mau dijaga oleh Allah, kita mau minta penjagaan, maka kita katakan ya Hafiz ihfazni. Wahai zat yang maha menjaga, jagalah hamba. Maka kita sesuaikan apa yang kita minta kepada Allah, kita sesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna tersebut, atau yang mulia tersebut. Baik, kita dengarkan kumandang azan, Pak, ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan tentang sebab kenapa beliau rahimahullah menuliskan kitab ini. Beliau rahimahullahu mengatakan wa min ajli manzilatihi hazihi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nasi wa bil batilin nasi anil jahli awit ta'assubi taratan ukhra ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawa'id rajiyan minallahi ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi muwafiqan li mardatihi nafi'an li ibadih. Syekh mengatakan karena kedudukan ilmu ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan ilmu mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia ini sangat tinggi sekali. Kemudian juga wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nasyi'i 'anil jahli aw ta'assubi taratan ukhra. Sebab yang kedua yaitu adalah karena pembicaraan manusia dalam masalah ini, dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini, ada yang benar dan ada juga yang batil, ada yang salah. Yang salah ini tumbuhnya karena kebodohan, karena ketidaktahuan, atau karena ta'assub yang ada pada dirinya. Yang pertama, pembicaraan yang batil dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena ketidaktahuan, karena al-jahal, kebodohan. Yang kedua adalah karena ta'assub, karena fanatik kepada gurunya, kepada buyanya, kepada ustadznya, kepada syekhnya. Akhirnya dia ikuti itu.
Maka Syekh mengatakan di sini ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Maka saya ingin untuk menuliskan apa-apa yang Allah berikan kemudahan bagi saya berupa kaidah-kaidah. Jadi yang dituliskan oleh Syekh di sini adalah kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah. Dan qawaid ini jamak dari kaidah. Adapun kaidah ini secara bahasa dia maknanya adalah al-asas. Kaidah itu secara bahasa artinya asas, dasar. Dasar. Jadi kalau disebut qaidatu kulli syai' hiya asasuhu, berarti kaidah sesuatu itu berarti dasarnya. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat qawaid, maksudnya dasar dari Ka'bah itu. Dasar dari Ka'bah itu diangkat, dibangun, ditinggikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Adapun kaidah secara istilah di sini maknanya adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatin katsirah. Sebenarnya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama apakah kaidah ini dia adalah kulliyah atau dia aglabiyah. Apakah kaidah ini dia sebenarnya berlaku untuk semuanya atau dia hukumnya ini berlaku untuk mayoritasnya saja, tidak untuk keseluruhan, ada pengecualiannya. Nah, ada beberapa kaidah juga yang memiliki pengecualian. Namun kaidah yang disebutkan oleh Syekh di sini dia adalah hukmun kulliyun, hukum yang menyeluruh, yang mana dia yantabiqu ala juz'iyatin katsirah, yang mana dia bisa diwujudkan, bisa diterapkan terhadap juz'i yang banyak, artinya bagian-bagian yang ada di bawahnya. Kaidah, dan setiap ilmu dia memiliki kaidah biasanya. Di nahwu ada kaidahnya, di sharaf ada kaidahnya, di akidah ada kaidahnya, ada beberapa kaidah. Umpamanya di nahwu seperti mengatakan al-fa'il marfu'. Dimanapun kita ketemu fa'il pasti dia marfu'. Umpamanya di fikih mengatakan apa? Al-umuru, umpamanya apa? Al-umuru bimaqasidiha, umpamanya. Perkara itu tergantung dengan maksud dan tujuannya, tergantung niatnya. Ini berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, ini dia berlaku untuk semua perkara. Berlaku untuk semua perkara, ini kaidah. Dimanapun kita ketemu fa'il maka kita rafa'kan, kita marfu'kan. Nah, kalau ada ini bertanya ini bertanya ini, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini berinfak, bersedekah tapi dia sebut kepada orang lain, atau ini dia bersedekah namun disebutkan oleh pengurus masjid, ini bersedekah dia diam-diam aja, maka al-umuru bimaqasidiha, perkara itu tergantung dengan maksud, dengan tujuan, dengan niat. Apa niatnya? Kalau niatnya salah perbuatan. Namun kalau niatnya betul, kalau niatnya benar, nah ini apapun amalannya berlaku kaidah tadi. Nah, begitu juga yang akan kita pelajari atau yang akan dibawakan oleh Syekh di sini, kaidahnya kulliyah. Kaidah kulliyah yang dia berlaku untuk juz'iyat yang banyak. Maka saya di sini mengatakan, karena munculnya orang-orang yang berbicara, terkadang dia benar dalam masalah asma dan sifat, namun terkadang juga dia salah, dan kesalahannya ini
muncul karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan, atau muncul karena ta'assub fanatik terhadap golongan tertentu, terhadap mazhab tertentu, terhadap syekh tertentu, sehingga dia jatuh kepada kesalahan, maka saya ingin untuk menuliskan kitab ini, kaidah-kaidah ini. Wasammaituhu al-qawaidal musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Dan saya namakan kitab saya ini al-qawaidul musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Ini nama kitabnya al-qawaidul musla. Al-qawaid tadi kita sudah jelaskan jamak dari qaidah, dan qaidah secara bahasa artinya al-asas. Kemudian al-musla, al-musla ini dia adalah bentuk muannas dari al-amsal. Al-amsal, bentuk muannas dari al-amsal. Dan al-amsal ini maknanya apa? Al-amsal ini maknanya adalah al-afdal. Al-afdal, begitu Pak. Jadi musla dia adalah bentuk muannas daripada amsal. Amsal sama dengan umpamanya akbar. Apa tuh akbar? Kubra, bentuk muannas. Akbar, kubra, begitu juga di sini dengan amsal, maka musla. Musla satu timbangannya. Al-qawaidul musla berarti kaedah-kaedah yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling baik. Dan palingnya di sini sebenarnya dia tidak memiliki lawan. Dia tidak memiliki, bukan berarti dia dibandingkan dengan kaidah lain bahwasanya ada kaidah yang kurang baik kemudian ini kaidah yang terbaiknya, tidak. Al-qawaidul musla maksudnya adalah kaidah-kaidah terbaik. Kaidah-kaidah terbaik dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna. Al-qawaidul musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Jadi ini mungkin sekedar muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh di sini, dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada awal pertemuan ini tentang masalah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla. Apa tujuan beliau rahimahullah menuliskan kitab ini? Yang pertama karena kedudukannya yang sangat tinggi, dan kita telah sebutkan kedudukannya tadi. Kedudukannya ini sangat tinggi karena beberapa hal. Yang pertama tadi syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemudian kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna kecuali dengan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan karena hal lainnya. Kemudian sebab yang lainnya Syekh menuliskan kitab ini adalah karena banyaknya orang-orang yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah sementara dia nggak tahu sebenarnya. Dia dipenuhi dengan kejahilan namun dia berbicara. Dan yang lainnya berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah karena ta'assub aja. Karena gurunya mengatakan demikian, dia katakan juga demikian. Karena fanatik. Karena dia umpamanya lulus dari universitas tertentu, yang mana universitas ini kita sudah ketahui akidahnya seperti itu. Akhirnya dia ikut juga akidah universitas tersebut, akidah jamiah tersebut. Nah, fanatik karena dia nggak mau untuk mengkaji di luar dari hal itu, membandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebenarnya perbedaan juga perselisihan dalam masalah asma dan sifat ini dia bukan hal yang baru. Sudah ada sejak zaman kira-kira ya di abad ketiga, di akhir-akhir abad ketiga dia sudah ada. Dan ya hal ini juga kita rasakan pada saat ini, dia pun mulai hangat lagi, begitu ya. Dia pun mulai hangat lagi. Dan di zaman dahulu bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memberikan
pemahaman yang benar kepada kaum muslimin, dan bagaimana membentengi akidah kaum muslimin, akidah ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana membentengi akidah umat ini dari perkataan-perkataan yang tidak benar, dari ilmu kalam yang batil, yang sesat, yang keliru, yang itu dinisbahkan kepada akal nantinya. Kemudian bagaimana mereka bawakan Allah dan mereka berusaha untuk mengakali Allah dengan akal yang kemampuannya terbatas. Dan insya Allah nanti kita akan lihat bagaimana kerancuan-kerancuan yang terdapat dalam itu semua, dan saya akan bawakan bagaimana. Dan sebenarnya Syekh di sini kaidahnya nggak banyak-banyak Pak, 7 tentang nama. Ada 7 kaidah yang Syekh bikin tentang nama-nama Allah, dan 7 kaidah juga tentang sifat, tentang sifat-sifat Allah. Kemudian nanti ada 4 kaidah tentang masalah adillah fil asma was sifat. Kemudian nanti di akhir-akhir kitab saya juga membahas tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu bagaimana sebenarnya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluk itu bagaimana pendapat salaf, pendapat ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Nah insya Allah nanti mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita taufik dalam membahas kitab yang mulia ini. Dan bagi orang-orang yang ingin mengetahui manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, metode ahlus sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka layak bagi dia untuk mempelajari kitab ini, Al-Qawaidul Musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Demikian mungkin Bapak dan jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Banyak maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah semata, yang salah yang keliru datang dari kelemahan dan keterbatasan ilmu saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.